Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, dimanapun teman-teman semua berada. Perkenalkan, saya Gading Rahdana Kajeng, atau saya bisa dipanggil Rahde. Saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha, tepatnya pada Prodi atau Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dengan NIM 231505104 yang saat ini tengah menempuh pendidikan di semester 2. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan hasil instalasi saya dari sistem operasi Debian 10, Linux Debian 10 pada aplikasi Oracle VM VirtualBox Manager. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Oke, jadi pada tahap pertama itu, dalam pembuatan mesin sistem operasi Debian 10 di aplikasi VirtualBox Manager ini, yang pertama kita itu pergi ke menu New untuk membuat sebuah mesin baru. Nah, di mesin ini kita akan mengisi nama dari mesin yang akan kita ciptakan. Nah, itu di mesin yang saya ciptakan ini, saya memberikan namanya dengan NIM saya, yaitu 231505104, lalu underscore Rahde, panggilan saya, underscore Debian10, yaitu nama sistem operasi yang saya install saat ini. Selanjutnya, saya memilih tempat di mana saya menyimpan sistem operasi yang saya ciptakan kali ini, yaitu di UAS.SO, yaitu Linux Debian 10, di folder E perangkat saya. Nah, selanjutnya adalah kita harus memilih ISO dari sistem operasi yang kita install, yang mana pada kali ini saya menginstal Debian 10. Nah, selanjutnya saya harus memastikan bahwa tipe dari sistem operasi ini sudah tepat ke Linux, di mana versinya adalah Debian versi 64-bit. Nah, setelah itu saya pergi untuk mengecek username dan password dari sistem operasi yang saya buat ini, dan juga saya harus mengganti hostname-nya agar tidak sama dengan nama mesinnya. Dimana di sini diberikan tanda seru, dan saya menggantinya menjadi nama saya, nama panggilan saya Rahdi, dan username yang ada di kiri ini dengan passwordnya adalah username dan password yang akan kita gunakan pada saat login di sistem operasi Debian 10 nantinya pada saat selesai penginstalan. Nah, jadi kita harus ingat baik-baik password dari yang kita ciptakan di sini. Selanjutnya kita berpindah ke menu hardware, di mana kita membagi penyimpanan atau RAM-nya dari sistem operasi yang akan kita ciptakan ini. Di sini saya mengalokasikan RAM sebesar 2 GB untuk menjalankan sistem operasi Debian 10 ini. Dan juga saya menggunakan satu prosesor. Setelah mengatur RAM yang digunakan, selanjutnya kita akan mengatur hard disk atau penyimpanan internal dari aplikasi sistem operasi Debian 10 yang kita ciptakan ini. Di sini saya mengalokasikan penyimpanan sebesar 20 GB pada folder E Virtual Machines UAS.SO Linux Debian 10 dengan nama mesin saya. Nah, selanjutnya untuk hard disk dari sistem operasi Debian 10 ini, saya membuatnya dalam bentuk VirtualBox disk image. Nah, setelah itu, jika sudah memilih semuanya, kita bisa ke menu finish untuk melanjutkan pada proses instalasi. Nah, setelah semua pilihan tadi, sekarang semuanya akan berjalan secara otomatis. Kemudian kita tinggal menunggu proses instalasi dari sistem operasi Linux Debian 10 di VirtualBox Manager ini, teman-teman. Saya dilihat sini dia sudah berjalan aplikasinya. Nah, tadi bisa dilihat di pertama, itu ada detecting hardware, itu mendeteksi perangkat dari yang kita gunakan ini. Nah, di sini urutannya yang pertama itu
Yang pertama adalah loading additional components, yaitu data tambahan. Data tambahan yang akan digunakan di sistem operasi Debian 10 ini. Kita tinggal tunggu saja. Kecepatan dari penginstalan ini tergantung dari perangkat yang teman-teman gunakan dan juga jaringan yang teman-teman gunakan juga. Nah, jika sudah selesai meloading dari additional components atau data tambahan, selanjutnya mesin akan mendeteksi perangkat internet kita dan juga menghubungkan perangkat sistem mesin ini dengan jaringan internet agar bisa melanjutkan proses instalasi. Saya lihat dilihat tadi ada configuring with DHCP network. Lalu setelah menghubungkan dengan internet dan memastikan bahwa mesin ini sudah mendapatkan jaringan internet, dia akan melakukan loading dari komponen tambahan lagi untuk memastikan komponen tambahan tersebut sudah terisi atau terlengkapi jumlahnya. Setelah itu adalah starting up the partitioner, yaitu setting dari partisi penyimpanan sistem operasi Debian 10 ini. Nah, setelah itu mesin akan masuk ke mode instalasi base system atau instalasi sistem dasar, yang dimana instalasi ini akan memakan waktu yang cukup lama, jadi teman-teman harap bersabar untuk menunggunya. Oke. Nah, setelah selesai menginstalasi dari sistem dasar, selanjutnya di sini adalah konfigurasi, pemilihan, dan juga instalasi dari software yang akan ada di dalam mesin sistem operasi Debian 10 yang kita ciptakan ini, teman-teman. Nah, untuk proses ini juga akan memakan yang cukup lama. Jadi teman-teman diharapkan untuk tetap menjaga perangkat teman-teman untuk hidup, jangan sampai dalam keadaan mati ya teman-teman. Nah, jika sudah selesai melewati tahapan dari konfigurasi, pemilihan, dan instalasi software dalam sistem operasi Debian 10 ini, langkah selanjutnya adalah dengan menginstalasi grup boot leader pada mesin sistem operasi Debian 10 ini. Jadi, jika saya ingatkan, ada 3 tahapan yang akan memakan waktu cukup lama. Yaitu yang pertama adalah instalasi sistem dasar, lalu konfigurasi, pemilihan, dan instalasi software dalam Debian, dan terakhir adalah instalasi grup boot leader ini. Jadi tetap dijaga untuk perangkat tetap menyala, jangan sampai perangkat yang teman-teman gunakan tiba-tiba mati. Nah, jika sudah selesai semuanya, akan masuk ke tahapan finishing the installation, yang dimana adalah tahapan terakhir untuk finishing dan memastikan semua komponen sudah terinstalasi dengan baik. Jika sudah selesai finishing, selanjutnya akan masuk ke GNU Group version 2.06 Debian DB 10.4, di mana kita memilih Debian GNU atau Linux. Nah, untuk notifikasi yang muncul ini adalah notifikasi di mana aplikasi ini akan mendeteksi mesin Debian 10 kita akan mendeteksi mouse yang kita gunakan pada perangkat kita. Nah, teman-teman tidak usah takut ketika melihat tulisan error di atas, karena ini sudah yang penting ini di sini oke semua. Ini adalah proses memastikan semuanya yang sudah dilakukan tadi, prosesnya itu sudah berjalan dengan baik.
Kita tinggal tunggu saja. Jika sudah hilang, maka sebentar lagi mesin kita akan berjalan. Nah, lalu selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Nah, tampilan ini terlebih dahulu, yaitu dimana kita akan login menggunakan VBox user ini. Ini teman-teman harus mengingat kembali username dan password yang ada di awal video tadi. Kita login menggunakan VBox user, lalu kita akan memasukkan password yang ada di settingan awal tadi. Yaitu passwordnya dari mesin saya, itu passwordnya ada change me. Setelah kita masukkan passwordnya, kita sign in, lalu selanjutnya mesin akan siap untuk digunakan. Oke, bisa dilihat ya, mesin sudah berjalan dengan baik, kita sudah berhasil login ke dalam mesin kita. Ini tampilan awal dari Debian 10. Kita bisa pergi ke menu activities untuk melihat software atau aplikasi apa aja yang ada di sistem operasi Debian 10 ini. Nah, jadi itu dia video dari instalasi mesin sistem operasi Linux Debian 10 yang sudah saya praktekkan. Saya harap teman-teman semua bisa mengerti tentang penjelasan saya, dan terima kasih atas perhatian dan waktunya telah menyimak penjelasan saya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah guys. Om Santi 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 Om.